Salam sejahtera sahabat GKI Kranggan yang terkasih dimanapun berada hari ini. Mari kita membuka Filipi 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu, sebuah perubahan itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita yang masih hidup. Waktu kita kecil, remaja, dewasa, kemudian sampai sekarang di usia kita masing-masing, pastilah ada perubahan dan bisa kita katakan banyak sekali perubahan dalam diri kita. Tidak hanya fisik, tetapi yang ada di dalam diri kita. Paulus menunjukkan kepada jemaat Filipi bahwa dia juga mengalami perubahan paradigma. Perubahan paradigma tentang sesuatu yang bernilai dalam hidupnya. Sesuatu yang bernilai itu dulu dan sekarang menjadi berbeda. Ya, dia sebagai seorang yang dihormati di dalam kehidupannya. Seorang ahli Taurat yang dididik oleh seorang guru besar di zaman itu, ya, Gamaliel. Itu sudah sebuah tiket, ya, golden ticket untuk seorang sebagai punya wibawa akademik, ya, karena dia dididik oleh seorang Gamaliel. Lalu dia juga kita tahu ditangkap oleh Tuhan justru di dalam kondisi dia menyala-nyala untuk membela apa yang dia pandang benar, sampai akhirnya mengejar-ngejar pengikut Kristus, ya. Jadi bagi dia pengikut Kristus itu tidak benar dan dia kejar-kejar, ya, mau singkirkan, kalau bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Tetapi Tuhan menangkapnya dan mengubah paradigmanya. Kita lihat dia jelas sekali mengatakan bahwa yang dahulu keuntungan, ya, yang dahulu dikejar-kejar mati-matian, yang dahulu semua daya upaya dikerahkan untuk itu, kemudian menjadi sesuatu yang dianggap rugi sekarang. Wah, itu ternyata tidak bernilai, ya. Yang bernilai di hadapan Tuhan itu sekarang bagi Paulus adalah tertulis di ayat 10, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, ya, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan atau kesatuan, menyatu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi bagi Paulus, hal-hal yang dulu dikejarnya itu sekarang mengalami perubahan. Sekarang dia mengejar pengenalan yang benar akan Kristus dan juga menyatu semakin serupa Kristus, ya. Itu keuntungan bagi dia, ya. Sekarang beda, ya, beda paradigma, mana yang penting, mana yang bernilai dalam hidup Paulus. Jadi Paulus yang muda dengan Paulus yang sekarang yang menulis surat ke Filipi mengalami perubahan paradigma yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu, ini masih bulan Januari di 2022, semoga saya dan saudara juga terus ditangkap oleh Tuhan, ya, dibawa oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan untuk mengalami paradigma yang benar di dalam Tuhan, sehingga setiap kita memang hanya mengejar pengenalan yang makin dalam tentang Kristus dan kesatuan dengan Kristus, dan mengejar semakin serupa dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.